Anda kembali di Nusantara Siang, masih di Hari Kartini dan masih membahas bagaimana peran perempuan terutama untuk anggota-anggota DPR saat ini. Masih bersama saya Ibu Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon, anggota DPR dari Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan. Kita tadi masih membahas mengenai bagaimana peran perempuan di tengah wabah COVID-19 ini. Dan tadi Ibu Sondang sudah menjelaskan mengenai bahwa masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah mengenai stimulus dan juga relaksasi ini, iya Bu Sondang? Masih Ya, bersama Nusantara TV, iya. Nah ini ya, mengenai terima kasih relaksasi juga. yang tadi dijelaskan, ini seperti apa? Bagaimana saran dari Ibu sebagai anggota DPR untuk mekanisme dari relaksasi ini sendiri? Ya, jadi relaksasi yang tadi saya sebutkan bahwa ada stimulus-stimulus yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah demi supaya keberlangsungan perekonomian kita, terutama industri-industri kita tidak tidak runtuh ya seperti itu, tetap masih kuat. Di antaranya tadi ada relaksasi pajak, kemudian ada juga penundaan pembayaran pajak dan bunga dan pokok. Seperti misalnya saya akan tunjukkan sebentar ya datanya itu. Dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpu, walaupun sebetulnya Perpu ini masih menjadi suatu perdebatan, terutama perdebatan di DPR, karena memang Perpu-Perpu ini adalah ada di sana dicantumkan bahwa ada penyesuaian batasan defisit APBN, kemudian penggunaan sumber pendapatan negara, pendapatan alternatif anggaran dan lain sebagainya. Dan kami sangat sebetulnya apapun yang dilakukan saat ini sebetulnya adalah bagaimana segera pemerintah mempercepat pemutusan mata rantai pemutusan penyebaran COVID-19 Ya. seperti itu. Karena walau bagaimanapun kita melakukan relaksasi, kalau ini tidak selesai, artinya sampai jangka waktu kapan yang kebijakan relaksasi ini dilakukan. Tetapi kalau misalnya ada jangka waktu bahwa kita let's say bahwa COVID-19 ini selesai Juni. Nah, kita bisa melakukan skenario apakah sampai dengan relaksasi ini sampai dengan akhir tahun 2020, atau kalau misalnya memang belum selesai Juni, sampai kapan waktunya? Apakah sampai 2021 dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus diukur. Nah, kenapa harus diukur? Karena ya berkaitan sekali dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini kalau misalnya kita tahu bahwa ada relaksasi pajak untuk perorangan dan juga korporasi, otomatis pendapatan negara dari mana? Nah, itu yang kami dorong kepada pemerintah bahwa harus segera dilakukan kebijakan untuk pemutusan mata rantai ini, begitu. Dan yang lain lagi adalah antisipasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau terjadi misalnya PHK, relaksasi dilakukan supaya jangan terjadi PHK. Ternyata misalnya relaksasi yang dilakukan itu tetap tidak bisa menahan gelombang PHK massal. Begitu. Seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemarin kita bisa mengetahui bahwa ada salah satu program, yaitu program Kartu Prakerja. Sebetulnya program Kartu Prakerja ini bukan salah satu program yang dibuat untuk mengatasi COVID-19. Nah, saya tidak tahu kebijakan program Kartu Prakerja ini adalah sudah dari 2019 ya sebenarnya, Bu Tasya. Nah, ini menjadi satu polemik juga karena anggarannya juga cukup besar. Tetapi ini bisa merupakan satu stimulus atau satu kebijakan juga untuk mengatasi pengangguran atau PHK yang terjadi. Nah, tetapi mekanismenya seperti apa? Ini menjadi kontroversi lagi karena informasi yang kita dapatkan bahwa Kartu Prakerja ini bekerja sama dengan para pemilik startup dan lain sebagainya.
di mana mekanismenya nanti para penerima manfaat kartu prakerja ini menonton secara online. Nah, apakah ini output dan outcome-nya akan eh, Efektif? baik, efektif Iya, seperti itu sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. dikeluarkan atau seperti apa begitu? Atau apakah lebih baik misalnya program atau alokasi dana anggaran yang untuk kartu prakerja ini realokasi untuk bagaimana menghidupkan sektor usaha mikro kecil menengah UMKM kita, karena di Mhm. tengah sekarang COVID-19 ini bisa banyak sebetulnya UMKM yang tumbuh, misalnya karena semua orang harus memakai masker, banyak sekarang muncul konveksi-konveksi kecil di daerah yang membuat masker. Nah, ini bisa, mereka kan butuh modal juga untuk membeli kain, untuk membeli mesin jahit dan lain sebagainya. Ini Iya. bisa setidaknya menambah panjang nafas daripada masyarakat. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya pemerintah harus apa namanya, Lebih membuka peka begitu peluang ya. ya? Ya, artinya ada realokasi Iya. anggaran lah. Kalau memang tadinya sudah dialokasikan ini untuk program kartu prakerja tidak bisa dijalankan secara efektif karena memang harus pembatasan sosial berskala besar, direalokasi supaya bagaimana apa namanya, tumbuh usaha-usaha atau sektor-sektor ekonomi baru yang lainnya, apa namanya, sehingga bisa bergerak jauh lebih apa namanya, tidak melulu tergantung dari bantuan sosial dari pemerintah. Let's Mhm. say bantuan sosial pemerintah sudah dialokasikan sebesar kalau saya tidak salah 75 triliun ya. Mhm. Ini untuk bidang kesehatan 75 triliun, 110 triliun untuk perlindungan sosial, yaitu termasuk ya bantuan sosial langsung ya seperti sembako dan lain sebagainya. Tapi kalau dialokasikan untuk menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah, ini kan akan bisa mengurangi budget daripada perlindungan sosialnya seperti itu. Iya, jadi walaupun memang sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dirancang atau program-program pemerintah yang dirancang mungkin sebelum wabah COVID-19 ini, tetapi di wabah COVID-19 ini tentunya pemerintah harus lebih peka, kemudian juga harus lebih lentur dalam menentukan atau Ya, betul. realokasikan anggarannya begitu ya Bu ya, Ya, agar lebih tepat betul. sasaran dan sesuai dengan urgensinya begitu. Nah, kemudian juga ada sejumlah skenario juga yang dirancang untuk mengantisipasi dampak terburuk dari COVID-19 ini. Kemudian Bu, selain dari hal-hal tersebut tadi, ini kan Ibu juga tentunya sedang work from home begitu ya di masa PSBB Ya, ini. betul. Ada topik-topik apa lagi yang sedang dibahas saat ini di DPR, terutama di Komisi 6 terkait dengan penanggulangan wabah COVID-19? Ya, kami baru saja kemarin apa namanya, melakukan rapat kerja dengan BUMN Pangan. Di sana saya menyampaikan bahwa bagaimana pemerintah negara harus hadir memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam masa pembatasan sosial berskala besar ini. Jangan sampai pembatasan sosial berskala besar semua orang harus di rumah, tetapi pasokan utama yaitu sembako, 9 bahan pokok makanan yang memang harus menjadi konsumsi makanan masyarakat sehari-hari ini tidak bisa tersedia, kemudian juga tidak terjangkau. Jadi tidak hanya tersedia saja, tetapi keterjangkauannya pun harus dari segi harga harus bisa terjangkau, jangan mahal seperti itu. Walaupun memang saat ini konsumsi domestik atau konsumsi dalam negeri menurun, dan kita tahu produksi tetap seharusnya memang harga itu bisa apa namanya, stabil. Apalagi kita sekarang sedang memasuki bulan Ramadan ya, Mhm. bulan puasa, di mana seluruh masyarakat yang beragama Muslim akan menjalankan ibadah puasa dan menuju Idul Fitri. Nah, ini harus dipastikan betul-betul, bahkan tidak hanya selama masa bulan Ramadan atau Idul Fitri, sampai dengan berakhirnya pandemik ini COVID-19 itu pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pangan. Itu yang pertama yang kami apa Bahas. namanya, sangat krusial sekali tentang ketahanan pangan. Kemudian yang kedua adalah walaupun kita sedang pembatasan sosial berskala besar, pemerintah harus tetap memikirkan pada saat pandemi COVID-19 ini berakhir, kita harus melakukan rencana aksi supaya bisa membalikan atau melakukan rebound Mhm. terhadap perekonomian kita yang saat ini sedang apa namanya, ya kalau kita bisa bilang pertumbuhan adalah sangat
buruk ya, negatif, Mhm. begitu. Nah, ini bagaimana langkah-langkah rencana dan aksi pemerintah dalam melakukan pasca pandemi, menarik sebanyak mungkin nanti investasi, kemudian melakukan sebanyak mungkin penciptaan lapangan kerja, dan kami di DPR juga pemerintah sudah mendorong kepada kami di DPR, terutama di Badan Legislasi, untuk membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Nah, kami sebetulnya menyambut baik selama ini memang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Begitu Bu Tasya. Jadi antara lain itu ketersediaan bahan pangan, selain juga kepada alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan saat ini oleh tenaga medis, jangan sampai langka, jangan sampai tenaga medis kita satu persatu berjatuhan sehingga tidak bisa lagi menangani para pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Ya, baik, terakhir Bu, ini menurut kalau pemerintah saat ini sedang memberikan penyaluran bantuan sosial begitu ya. Ini menurut pengamat ini nantinya akan menjadi suatu masalah baru di mana akan terjadi mungkin kasus-kasus korupsi begitu. Ini untuk anggota DPR sendiri yang salah satu fungsinya adalah pengawasan anggaran. Pengawasan seperti apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti ini? Ya, betul sekali. Ini tadi kan sudah saya tunjukkan sekitar 110 triliun ya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tentu saja saya terutama menghimbau kepada semua jajaran, baik itu di pemerintahan, baik itu di swasta, baik itu juga masyarakat, bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus semua bergotong royong melakukan yang terbaik supaya kita bisa keluar dari COVID-19 ini dan bagaimana perekonomian kita bisa berangsur-angsur pulih kembali. Oleh karena itu, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingan pribadi. Karena itu sangat-sangat tidak berpedoman dengan ideologi negara kita Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan semua kita harus ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial, baik itu sembako, baik itu insentif-insentif lain kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal yang memang kira-kira menyimpang dari aturan-aturan atau berindikasi kepada tindak korupsi, segera dilaporkan, baik itu bisa dilaporkan kepada ke DPR, bisa juga dilaporkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tidak mau bagaimana anggaran 110 triliun ini lari kemana-mana sehingga bisa membebani APBN kita, gitu. Jadi 110 triliun itu kita bisa tahu bahwa ada pinjaman juga dari luar negeri, ini akan membebani generasi kita yang akan datang. Oleh karena itu kami terus di DPR juga ikut mengawasi turun langsung pada saat pembagian sembako itu ya, di daerah-daerah, di daerah pemilihan, terutama kalau saya di daerah Jakarta Timur, saya ikut turun langsung menyaksikan, menginformasikan kepada seluruh masyarakat kalau memang mereka mendapatkan atau ada yang belum mendapatkan, silahkan laporkan kepada kami biar bisa ditelusuri secara langsung kepada Kementerian Sosial. Begitu Bu Tasya. Baik, terima kasih Ibu Sondang atas waktunya, tetap jaga kesehatan dan juga terima kasih telah berperan sebagai perempuan Indonesia yang juga menjadi garda bangsa dalam memerangi COVID-19. Selamat siang, pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dalam memerangi wabah COVID-19.